oleh Ibu Bella dari dosen Fakultas Keperawatan. Lalu untuk Ibu Bella, waktu dan layar ya. Kami persilakan. Terima kasih, saya mau share screen dulu ya. Oke ya, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau membangunkan kami dengan sehat, segar pagi hari ini, dan kami bersyukur kami diberikan Tuhan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu bersekutu bersama kami sesama mahasiswa yang ada di Unpad. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, apa yang akan hamba sampaikan dari firman-Mu, biarlah kesombongan, kedagingan, atau apapun yang memotivasi diriku yang tidak benar di hadapan-Mu, kiranya Tuhan sucikan. Dan kami semua yang mendengarkan, terutama mahasiswa, mengerti apa firman Tuhan dalam hidup kami menjadi murid. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga semua mahasiswa yang belum gabung, agar Tuhan bangunkan mereka agar mereka juga bisa bergabung bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi ya. Bagi yang belum pernah ketemu saya, nama saya Chandra Isabella Purba, nama kerennya Bella ya. Saya alumni Unpad, Fakultas Keperawatan, dan sekarang mengajar di Fakultas Keperawatan. Ya, tema ini sepertinya menjadi tema tahunan ya, menjadi murid. Nah, kenapa kita menjadi murid ya? Karena Tuhan sendiri yang bilang ya, Tuhan mengajar kita dalam berbagai peristiwa, lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat penglihatan, lewat mimpi, dan banyak sekali kisah-kisah di Alkitab bagaimana Tuhan mengajar ya. Bahkan kalau kita katanya melihat langit ciptaan Tuhan, itu pun sudah kita diajari siapa yang menciptakan ini, siapa yang membuat ini teratur. Nah, dalam hubungannya menjadi seorang murid di dalam kampus, apa yang Tuhan katakan? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi esensi murid itu ada 3S ya. Kalau kita kenal 3S, sedia, setia, senang diajar ya. Nah, bersedia itu bersedia diajar. Orang yang bersedia diajar, dia akan fokus, dia akan serius. Ya, meskipun dia sudah pernah dengar ya, mungkin dalam hati, aku sudah pernah dengar, udah tahu kecil hal seperti itu, mungkin dia akan bilang seperti itu. Tapi orang yang senang diajar, meskipun itu udah dia dengar berulang-ulang, dia akan mendengarkan dengan tekun dan melihat apakah ada hal yang baru dari situ. Apakah ada yang perlu diupdate dari situ. Seseorang yang bersedia diajar, itu hasilnya akan bagus ya. Kemudian yang kedua harus setia gitu ya. Jadi setia menambah apa yang harus kita tambah-tambah dalam hidup kita ya. Melakukan tugas, mengikuti panduan itu setia ya. Jadi ketika teman mengajak, ayo kita melakukan ini, ayo kita ke sana, ayo kita bolos dan lain-lain, dia ingat dia harus setia. Oh, aku belum mengerjakan tugas, aku belum melakukan ini. Dia terus setia ya. Kemudian harus ada perasaan ya, emosi harus ikut ya. Ya, senang diajar. Jadi perasaannya senang diajar. Ada memang orang yang tidak senang diajar, itu mudah sekali terlihat ya. Nah, saya sebagai dosen melihat yang senang diajar atau tidak itu mudah sekali ya. Jadi ketika saya ajar begini caranya memasukkan ya insersi kateter seperti ini. Sudah tahu gitu ya. Tiba-tiba mahasiswa menjawab begitu ya. Dia memang sudah tahu karena kita sudah persiapkan dengan video panduan dan lain-lain ya. Tapi jawaban seperti itu menunjukkan dia tidak senang diajar gitu. Jadi ada kesombongan di sana gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Nanti kan kita lihat lebih dalam ya. Orang yang senang diajar itu harusnya dia bergembira karena dia mendapat skill atau ilmu atau sesuatu yang baru. Nah, kenapa kita harus belajar? Itu Tuhan sendiri yang bilang ya. Kalau kita baca di Amsal 1, itu adalah hakikat atau faedah atau filosofi kenapa kita harus belajar. Ya, kita harus baca Amsal ya. Di situ semua tentang pengetahuan, kenapa orang harus belajar ya. Nah, di situ intinya bahwa takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Kalau kita takut amat akan Tuhan, maka kita akan belajar dengan baik. Kita punya sauh yang kokoh. Kita punya tonggak yang dari sini kita akan melangkah gitu. Ada core yang akan membuat kita melebar ke kiri, ke kanan, tetapi ada core-nya, ada intinya. Apa itu? Takut akan Tuhan ya. Ada salah satu yang saya ikut, orang bebal itu menghina didikan ya. Jadi orang bebal itu menghina didikan ya. Itu mudah juga dilihat ya. Jadi kalau sekarang di zaman politik tuh kita akan melihat ya banyak sekali orang self claim ya. Jujur, amanah gitu ya.
eh, bermutu, macam-macam self claim ya. Jadi dia mengklaim dirinya dan lain-lain. Nah, ketika ada orang mencoba mengkritisi eh, visi misinya, terlihat sekali orang yang bebal ya. Terlihat sekali orang yang menerima dengan tulus. Ya, kalian bisa melihatnya ya. Nah, orang yang bersedia diajar itu Lukas 6 ayat 40 ya. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi, jangan pernah bilang, aku lebih pintar dari guruku. Ya, tuh anak saya tuh suka bilang, saya lebih pintar dari mami. Oh iya, saya bilang, kamu generasi sekarang ya. Nah, mahasiswa juga nggak boleh seperti itu. Ya, Tuhan sendiri mengatakannya. Kamu tidak akan lebih pintar dari gurumu. Kenapa? Karena mereka sudah belajar lebih dahulu, belajar lebih banyak, dan fokus lebih banyak. Tapi kalau kamu telah belajar, tamat, kamu sama dengan gurumu, ya. Jadi jangan pernah menghina gurumu dan sombong, ya. Kemudian dari Lukas 14 ayat 26, siapa yang mau mengikut aku, ia tidak mau meninggalkan bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuannya, dia tidak dapat menjadi pengikutku. Dia harus mengasihi aku lebih daripada hidupnya sendiri, ya. Jadi kenapa seperti ini? Ketika kita belajar mengikuti sesuatu, yang paling utama dalam hidup kita adalah Kristus sebagai pusat. Jadi ketika sekarang pengetahuan berkembang, eh, ada banyak hal-hal ya. Ada teman saya kemarin tuh cerita ya. Jadi katanya dia S2 fisika apa, saya kurang apa ya, mungkin ada fisika yang bisa membantu menjawab. Jadi santet gitu ya. Jadi santet itu kan kepercayaan nenek moyang kita yang ada di seluruh dunia bahwa seseorang berniat jahat bisa mengirimkan santet ke seseorang bahkan lintas benua ya. Jadi dari Pulau Jawa kita dari Bandung bisa mensantet orang yang ada di Amerika misalkan seperti itu ya. Nah, teman saya yang fisika ini bilang, dalam fisika ya dia ya karena saya nggak paham juga ya. Dalam fisika dibilang ada transfer energi melebihi batas benua, waktu dan lain-lain. Apa yang dikirimkan dari sini akan sampai di sana gitu. Bagaimana cara transfernya saya tidak tahu, tetapi si Albert Einstein juga katanya mempelajari tentang itu tapi tidak paham, tidak bisa gitu ya. Nah, jadi eh, sekarang mungkin belum dibukakan ya, belum dibukakan bagaimana caranya. Tapi suatu saat mungkin akan dibukakan ya, karena kalau kita nonton movie-movie tentang masa depan gitu ya, tinggal masuk ke suatu tempat, ditransfer orangnya pindah ke sana itu di movie ya gitu ya. Jadi tinggal masuk lift, masukin tujuan Amerika misalnya ya, tiba-tiba sudah di Amerika. Bagaimana perginya? Tidak melalui pesawat, tidak seperti apa ya, transfer energi orangnya di sana. Kira-kira seperti itu. Apakah itu mungkin di masa depan? Mungkin saja gitu ya. Karena sejarah peradaban manusia kan jutaan tahun ya. Dari jutaan tahun ya, kita tidak tahu apakah nanti di akhir zaman seperti apa canggih, kita tidak tahu. Tetapi di segala kecanggihan itu, pendidikan kemajuan itu kita harus ingat bahwa kita harus mengikuti Yesus gitu. Jadi intinya apa? Perkembangan boleh maju, tapi apa yang Tuhan katakan untuk hidup mengasihi, untuk mempergunakan ilmu untuk kemajuan manusia, bukan untuk merusak dan lain-lain ya. Itu. Jadi bersedia diajar dan melakukan semuanya untuk mengikuti Yesus. Ya, di sini arti harfiahnya bukan kita harus bermusuhan dengan Bapak, Ibu dan lain-lain enggak ya, tetapi intinya totalitas, kesediaan kita untuk mengajar itu totalitas ya, bersumber pada Kristus. Karena kalau itu bersumber pada Kristus, maka kita akan sebetulnya tidak meninggalkan Bapak Ibu secara fisik ya, tetapi secara rohani kita akan lebih mengasihi mereka, memberi perhatian, mengasihi mereka karena itu yang Tuhan ajarkan. Lalu bersedia diajar itu harus rajin ya. Tadi sebelum ini ngobrol-ngobrol kami ya sama Pak Saulan sama Mas Septo ya. Atlet itu jam 4 setengah 4 udah bangun para atlet ya. Kalau dia berenang jam 4 pagi sudah di kolam renang, jam 4 pagi ya. Saat kita nih mahasiswa jujur-jujuran ya jam 5 alarm bunyi itu kalau bisa dimatikan alarmnya ya. 1 menit lagi dong, 1 menit lagi ya. Lalu tertidur lagi ya sampai jam 8 ya. Jadi atlet itu melatih dirinya luar biasa gitu ya. Saya juga tidak bisa membayangkan itu 7 kali seminggu ya. Jadi tiap hari, tiap pagi itu atlet gitu. Jadi luar biasa mereka pengorbanannya gitu ya. Nah ini kaitannya seperti Pak Tani ya. Jadi bangun pagi-pagi, dia tanam benihnya pagi-pagi ya. Tangannya tidak pernah istirahat ya. Dia nggak tahu ya, mungkin kalian yang petani, yang pertanian atau pernah bertani, kalau kita menanam jagung itu satu lubang biasanya 2, 3 ya, kacang juga dimasukin. Karena kita nggak tahu yang mana dari 3 ini yang akan tumbuh gitu ya. Kecuali di lab kan bisa dilihat ya.
Kalau di tanah petani kan nggak lihat, pokoknya dimasukin tiga ya, tiga. Terus ditutup pakai tanah supaya tidak dimakan burung. Disiram, kalau sore hari disiram, dipupuk dan lain. Tidak tahu mana yang akan berhasil, mau yang ini, mau yang ini. Tapi semuanya mendapat perlakuan yang sama gitu. Jadi kalau kita bersedia diajar itu memang kita ya harus bangun pagi-pagi gitu ya. Konteksnya juga mahasiswa bangun pagi-pagi ya, belajar, pakai waktunya, stop handphone ya. Karena kalau kita sudah buka handphone, 1 jam, 2 jam itu nggak terasa hanya untuk membaca dan membalas WA, gitu ya. Nah, jadi ya, terus kapan gitu? Boleh nanti setelah kamu selesai belajar, ya. Karena satu WA kan menuntun pada YouTube, YouTube menuntun pada link ini, link tak berkesudahan, ya. Sampai kita tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi harus bangun pagi-pagi, kerjakan kerjakan tugasnya, jangan istirahat, ya, jangan istirahat ya. Tapi maksudnya tetap ada keseimbangan, harus istirahat. Tapi artinya sebelum tugas kamu selesai, stop dulu prioritas mengerjakan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian orang yang bersedia diajar ya, itu juga dari 1 Korintus 9 dan 24 sampai 27. Ya, ini kisah yang dikatakan oleh Paulus ya, dalam perlombaan. Semua berlari ya, di mana-mana kita lihat. Tapi memang hanya satu yang menang dan mendapat hadiah gitu ya. Nah, ketika kita melihat orang lari ya, maraton gitu ya, seringnya 25K gitu ya, 50K gitu. Macam banyak sekali ya, di Indonesia juga sekarang itu eh, jadi tren ya, ikut lari di provinsi ini, di provinsi sampai seluruh. Teman saya ada pelari itu ya, perawat, dia pelari ya. Jadi saya bilang, waduh, jauh sekali perjalananmu. Uangmu habis untuk ongkos-ongkos dong. Iya, tapi senang gitu ya. Jadi sebentar udah di sana ada run di mana ya. Asik sekali saya melihatnya ya. Nah, tapi yang kita lihat dia berlari di pertandingan itu saja. Tapi sebetulnya setiap hari dia berlari ya. Setiap hari dia berlari, melakukan olahraga dan lain-lain ya. Dan di situ ketika dia latihan itu katanya capek banget ya. Coba tanya atlet, yang paling capek itu waktu latihan atau waktu bertanding? Mereka semua jawabnya waktu berlatih gitu. Karena latihannya harus ya sampai mereka di batas ambang kekuatannya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi menjadi orang yang bersedia diajar itu ya harus ini setia berlari pada tempatnya, mengerjakan, memperkuat diri, latihan dan lain-lain ya. Kemudian itu harus ada goal yang tepat ya, seperti petinju ya. Harus tepat sasaran yang nggak asal-asalan gitu. Kalau salah pukul juga kan tidak boleh ya. Harus disasar mana yang disasar ya. Karena kalau bukan sasaran tidak dapat poin ya. Nah, seperti seorang pesenam misalnya ya. Oh, kaki harus bentuk begini baru dapat nilai 10 gitu ya. Pemanah. Oh, lingkaran yang di dalam itu kalau di luar nilainya 1 sampai 3. Kalau yang di kedua 4 sampai 5, yang di dalam 7 sampai 9, yang persis di paling titik 10 gitu ya. Jadi nah itu masing-masing. Jadi mereka punya target mana yang harus ya. Dia sekali tembak harus dapat yang paling tengah supaya nilainya 10 ya. Ya, di pertandingan kan mereka dikasih 5 biasanya kan, 5 panah. Jadi dia harus memanah 5-nya 50 gitu ya. Kalau hanya di luar ya 5 kali 3 cuma 15. Tidak mungkin menang gitu ya. Nah, jadi begitu. Dan harus menguasai diri ya. Nah, harus menguasai diri supaya fokus melatih diri. Jadi menjadi murid di dalam dimanapun, terutama di perguruan tinggi, memang harus fokus berlatih. Bagaimana caranya? Kamu harus cari teman-teman kamu yang sama-sama punya rasa kepenasaran intelektual yang sama gitu ya. Jangan cari orang yang senangnya fokusnya hanya jalan-jalan ya, fokusnya makan-makan, fokusnya ngikuti style mahasiswa, fashion lah, clubbing lah, apalah gitu ya. Carilah yang benar-benar fokus dia belajar gitu. Mendengarkan mereka bicara saja itu sudah memberikan kita insight ya, memberikan kita inspirasi, oh begini gitu ya. Jadi carilah orang-orang seperti itu dan kembangkan gitu ya. Kemudian dari Yeremia 17 ayat 9 ya, menjadi seorang yang bersedia diajar itu kita harus selidiki hati kita dulu ya. Hati kita, sebetulnya kita mau belajar ini untuk apa? Apakah untuk kesombongan? Apakah untuk balas dendam ya, misalnya keluarga kita suka dihina ya, keluarga kita suka dihina karena miskin, tidak terpelajar dan lain-lain ya. Terus dalam hati orang tua kita ditanamkan ke kita, kamu harus belajar supaya naik derajat bapak, mama dan lain-lain ya.
dalam hati kita, akan kubuktikan padamu kalau aku jauh lebih jago dari kau dan lain-lain ya. Itu semua motivasi-motivasi kita yang seperti itu harus dimurnikan ya. Kita harus bersedia Tuhan menguji hati kita. Karena kalau fokus kita tidak benar hanya untuk kesombongan, kedagingan, itu tidak akan dapat ya. Kalaupun dapat, kamu tidak akan pernah merasa puas gitu ya. Tidak akan puas dengan hasilmu. Kamu ingin lebih lagi karena kamu ingin meningkatkan kualitasmu supaya tampak diterima oleh orang lain ya. Jadi kita ya, Tuhan bilang hati kita itu licik ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Dan hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita, yang menguji batin. Dan kalau itu benar untuk kemuliaan Tuhan, Dia akan memberikan balasan yang setimpal. Ya. Nah, kemudian ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Ketika kita menjadi murid, kita harus menguji ya. Kita tidak boleh juga langsung percaya kecuali sudah dibuktikan lewat penelitian. Tapi ingat ya, penelitian kamu kalau nanti sudah semester berapa gitu ya, kakak-kakak yang sudah skripsi, kamu akan tahu bahwa dalam penelitian pasti ada errornya ya. Tapi penelitian yang baik kalau kita bisa mengeliminir errornya itu adalah di bawah 5% kalau di dunia medis ya, 10% di dunia eksakta. Jadi artinya apa? Kira-kira dari 100 orang, ya hanya 80 yang benar mengatakan ini, yang 20-nya tidak mengatakan apa-apa gitu ya. Jadi 10 orangnya ya. Kalau 10% berarti 90 mengatakan A ya, sesuai dengan teori. Tetapi 10 orang lagi tidak berpendapat seperti itu. Jadi tetap aja ada orang-orang yang tidak sesuai dengan mainstream penelitian kita, yang di luar itu ya. Nah itu kita bilang ya derajat kesalahan yang kita akui ya. Jadi kalau kamu mendapat sesuatu itu kamu harus uji. Bagaimana cara mengujinya? Dengan membandingkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adakah yang sudah meneliti ini? Bagaimana hasilnya? Lihat orangnya terpercaya nggak sampelnya. Jangan-jangan sampelnya dari semua yang berpikiran A gitu kan? Jangan-jangan alat ujinya nggak valid, salah ngukur gitu ya. Dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita orang yang menjadi belajar kita memang bersedia, tapi kita juga harus kritis ya, bersedia menguji segala sesuatu dan memegang yang baik ya. Yang baik itu bersifat universal ya. Semua kaum beragama menerima hal yang baik dalam dirinya ya. Jadi kejujuran, tanggung jawab, integritas itu adalah hal yang baik ya. Tidak ada orang yang menolak hal itu. Jadi kalau kita memegang yang baik ya, orang pasti menerima kita juga. Nah, kemudian dari 2 Samuel ya. Nah, orang-orang ini tentang kesetiaan ya. Jadi kalau baca di 2 Samuel itu kan kisahnya adalah tentang mencatat siapa sih orang-orang yang paling berarti bagi Daud ya. Jadi dia punya triwira ya, ada 3 orang jenderal lah kalau kita sekarang ya, jenderal yang paling dekat, yang paling mendapat nama bagi Daud dalam pertempurannya. Kemudian ada 30 orang lain lagi di luar 3 ini gitu. Nah, salah satu yang dia sebutkan itu adalah namanya Samah ya, anak dari Ag ya, dari kaum Harari ya. Jadi kenapa ini luar biasa ya? Kalau kita baca ya, jadi sebetulnya waktu itu ada pertempuran, orang Filistin datang. Orang-orang Filistin itu kan mengambil makanan, mengambil apapun yang mereka bisa ambil, tujuannya kan melemahkan ya. Kalau mereka tidak punya makanan lagi, bagaimana mereka bisa bertanding, gitu kan kira-kira. Nah, waktu itu pertandingan ini, dalam satu pertandingan itu, orang Palestina itu udah mengepung desa mereka itu. Tapi si Samah ya berdiri di tengah ladang kacang ya, jadi di ladang kacang ya. Dan dia waktu semua tentara lain sudah pergi, dia sendiri berjuang seorang diri sampai memukul mundur semua orang Filistin. Jadi dia berhasil menyelamatkan ladang kacang ya. Jadi ladang kacang itu sederhana, tapi itu adalah sumber makanan untuk mereka. Kalau itu jatuh ke tangan Filistin, mereka sudah nggak makan. Satu desa itu akan mati gitu. Jadi luar biasa. Jadi hanya bidang kecil ya. Bagaimana konteksnya dalam kita sebagai mahasiswa? Nanti kamu ketika skripsi, ketika tesis, ketika disertasi, kamu hanya meneliti bagian kecil tapi sangat-sangat mendalam. Ya, jadi ketika kamu meneliti, misalnya nih Pak Saulan ya tentang perbadian, ya, meneliti tentang babi, bagaimana menjadi benih babi yang baik dan lain, fokus di situ, sampai beliau benar-benar ahli di situ dan tidak ada lagi orang yang bisa menjelaskan itu lebih dalam kecuali Pak Saulan, gitu ya.
Jadi konteksnya kamu juga nanti menjadi mahasiswa seperti itu. Jadi kamu memperjuangkan satu area yang kamu pelajari dengan dalam, sedalam-dalamnya, sampai tidak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih baik daripada kamu. Gitu. Konteksnya di kita sekarang, jadi ada hal setia mempertahankan daerah ilmu yang akan kamu tempuh nantinya. Kemudian ketika kita belajar, kita juga menjadi setia ya. Setia itu, ini Wahyu 2 ayat 10, biasanya kalau HKBP ya, gerejanya HKBP, kalau naik CD Malua, ini pasti dibacakan buat semua dan tertulis di sertifikatnya ya. Jadi di surat CD-nya tertulis tuh, yang Wahyu 2 ayat 10b, yang paling akhir ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya. Burju maho rasi rasa mate dungi leno kumatuho tupal hanguluan ya. Nah, tidak tahu apa sekarang berubah ya, karena mungkin sertifikatnya setiap tahun berubah. Tapi di zaman saya itu, dari ibu saya sampai saya masih sama ya. Setia sampai mati. Ya, jadi kita melihat juga banyak mahasiswa ketika berteman, belajar ilmu, lalu dia tidak percaya lagi pada Tuhan ya. Terutama di negara-negara maju. Mereka jadi ateis ya, ya karena semua bisa dijelaskan dengan ilmu gitu loh. Karena Alkitab itu hanya sejarah gitu ya. Karena Musa itu tidak benar menyeberang laut. Itu kebetulan aja angin bertiup, tetapi itu dangkal. Jadi hanya ya angin bertiup aja, jadi dangkal tempatnya gitu, bukan Tuhan gitu ya. Oh itu kebetulan aja banjir gitu, zaman Nuh banjir gitu. Ya karena pada zaman itu juga ada pengundulan hutan, dinosaurus dan lain-lain memakani pohon, sekali makan 300 kilo dan mereka ada jutaan jumlahnya, jadi ya habis semua pohon ya hancur dan lain-lain gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu bisa dibuktikan dengan ilmu kata mereka, sehingga menurut mereka iya agama itu hanya eh, apa ya dongeng, kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan bilang setia sampai mati ya. Apapun yang terjadi, akhir dunia kita tidak tahu ya. Apakah 5.000 tahun lagi, apakah 10.000 tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan bilang kita harus setia ya. Nah, bagaimana menjadi murid yang di kampus itu? Menjadi murid di kampus itu pertama yang tadi kita ya bersedia belajar itu, kerjakan tugasmu dengan baik ya. Baca buku, jangan Google. Saya sendiri ya membaca skripsi mahasiswa langsung tahu itu Google atau tidak ya. Kenapa langsung tahu? Ya pasti ada jejaknya ya. Tulisannya beda dengan yang lain ya. Kemudian kata-katanya kata-kata koran ya. Terancam kematian. Nah, itu bukan bahasa ilmiah ya kan? Ya kan? Nah, kemudian tahuan lah dia jadi. Nah, jadi bahkan definisi itu diambilnya dari Google, dan yang menuliskan di Google itu adalah misalnya Persatuan Dokter Indonesia misalnya ya. Jadi dia diabetes adalah bla 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 dalam kurung Persatuan Dokter Indonesia. Jadi udah jelas ya, Persatuan Dokter Indonesia juga mengutip dari mana? Pasti dari textbook ya. Textbook yang mencatat definisi. Jadi dari situ udah ketahuan, oh ini dia, klik copy paste dari Google itu ketahuan ya. Jadi jangan ya, baca buku, buat penelitian, buat lingkungan itu tadi yang rasa kebenaran intelektualnya tinggi sehingga kamu belajar untuk menjawab ini dengan ilmu pengetahuan. Saya mau cerita sedikit tentang Cambridge University ya. Jadi Cambridge itu adalah selalu kalau nggak ranking 1, ranking 2 dunia gitu kan, kejar-kejaran sama Oxford. Jadi itu asalnya si Cambridge ini adalah pastoran, tempat anak-anak belajar, anak-anak dari gunung dari kampung mau belajar karena dulu pendidikan tuh mahal sekali, tidak semua orang bisa jadi guru. Jadi mereka datang dari gunung tinggal di kota untuk belajar kepada para intelektual. Lalu datanglah gereja membuat tempat buat mereka. Ya, disinilah kalian tinggal, tidak usah bayar, supaya kalian belajar dengan benar gitu ya. Nah, itu akhirnya sampai kalau kamu baca Nobel-Nobel, alumni Oxford, alumni Cambridge, dan lain-lain ya, mereka itu kalau kamu lihat gereja-gereja di Inggris itu semuanya berbentuk salib ya. Jadi dari depan, lalu ada salibnya, lalu di depan. Di ujung itu ruang Maha Kudus ya. Jadi mesbahnya ada dua, ruang Maha Kudus, mesbah di ujung. Kamu bayangkan salib, kamu datang dari kaki salib, kiri kanan ya, ada tempat para keluarga kerajaan dan lain-lain.
Di ujung itu ada ruang Maha Kudus lagi, itu gerejanya berdepan-depanan gitu ya. Jadi saling menghadap. Kalau gereja kita biasa di Indonesia kan menghadap ke depan semua kiri kanan. Kalau di situ kamu bayangkan ya gereja menghadap-hadapan. Nah, itu asalnya adalah karena setiap pagi para mahasiswa di Cambridge University itu, para pelajar itu mereka mengerjakan penelitian dan menjawabnya lewat Alkitab. Jadi ada dialog antara yang pro dan kontra, antara ilmu ini dan ilmu itu. Mereka saling belajar di gereja gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi kemajuan dunia, revolusi industri dan lain-lain itu di Eropa itu bangkit dari situ. Karena mereka mengalaskan pengetahuannya berdasarkan Alkitab gitu ya. Jadi nah, dari sana akhirnya keluarlah para orang-orang terkenal yang membebaskan budak dari sana, yang membuat mesin itu ini dari sana, yang membuat teks undang-undang teks internasional, ya, pendidikan kurikulum, dan semuanya keluar dari sana. Karena mereka takut akan Tuhan, ya. Dan apa namanya simbol ya, mereka tuh ya, contohnya University of Glasgow, via via veritas, apalagi Mas Septo, akulah jalan kebenaran dan hidup, via veritas, saya lupa satu lagi ya. Jadi itu, jadi simbol universitasnya juga ayat-ayat Alkitab semuanya. Dan ayat-ayat Alkitab tuh ada di semua tempat gitu ya. Nah, jadi ya itu. Jadi kalau kita menjadi orang yang menjadi murid di kampus itu harus serius, tapi harus meletakkan Alkitab sebagai dasar ya. Kemudian harus mentaati aturan ya. Saya sering melihat sendiri tuh mahasiswa bonceng 5 ya. Bonceng 3 udah biasa soalnya. Tartik gitu udah biasa. Bonceng 5 gitu ya. Jadi di turunan itu dia susah untuk tanjakan cinta kalau mahasiswa bilang ya. Di Boulevard naik ke atas tuh dia pas mau turun, saya dari arah fisik, dia datang dari arah keperawatan, ketemu di situ, udah mau jatuh dia oleng karena bonceng 5, gimana dia mau udah gitu yang di belakangnya hahaha ketawa-ketawa dan segala macam ya. Itu saya kejar sampai security, saya kejar, saya potong, turun kalian dari mana kalian, saya tanya ya, mahasiswa mana kalian? Enggak bu, kami orang magang. Magang dari mana? Mana kartu namanya? Saya tahu benar itu mahasiswa. Ya, tapi itu perilaku yang tidak taat peraturan. Buat apa sih gitu loh? Apalagi kamu di lingkungan kampus, harusnya kamu menjadi role of model ya kan? Kamu harus menunjukkan pada orang lain kamu orang yang beda dong. Jadi pendidikannya beda ya, tingkah lakunya beda, profesionalnya beda, taati peraturan gitu ya. Di kampus ya pakailah helmet, pakai ya. Nggak usah boncengan 3, boncengan 4, boncengan 5 ya. Tidak usah sok-sok hebat tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai setempat gitu ya. Kemudian taati hukum dan tegakkan keadilan ya. Sorry, salah tulis keadilan ya. Keadilan, tegakkanlah ya. Jadi harus adil ya. Jangan hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja, yang ini saja dan lain-lain ya. Jangan membela orang-orang yang tidak benar, harus adil ya. Kemudian harus mendoakan semua orang. Itu perintah Tuhan ya. Pertama yang kamu doakan siapa? Orang tua. Tentu. Kalau orang tuamu sehat, mereka bisa mengirim uang, pendidikanmu lancar ya. Kalau orang tuamu tidak sehat, sakit-sakitan, rezekinya seret, kamu terpaksa harus bekerja. Itu mengganggu konsentrasi kamu, ya. Jadi doakan mereka sehat dan kuat, ya. Kemudian sivitas akademika siapa? Kita harus doakan juga dosen kita, tenaga kependidikan, pemimpin, ya, asisten dosen, lalu teman-teman. Nah, jadi menjadi murid di kampus itu tadi setia, senang diajar, mendoakan semua orang, ya. Nah, kemudian jangan sombong, ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita belajar ya dari cerita-cerita Alkitab dan juga dari cerita-cerita modern ya. Nah, intinya adalah sama, kesombongan ya. Lucifer itu sombong karena dia luar biasa dikasih Tuhan talenta ya. Dia pemimpin pujian ya di ruang Maha Kudus Tuhan, dia hebat bertempur dan lain-lain. Lalu dia bilang ya, aku ingin seperti Tuhan ya. Dia ingin seperti Tuhan, itu kesombongan. Lalu dia dilucuti, semua talentanya dijatuhkan ke bumi ya. Nah, kemudian Adam dan Hawa sama ya. Bukankah kalau kamu makan buah ini kamu kan sama dengan Tuhan? Jadi ingin menyamai Tuhan, tahu yang baik dan benar. Keinginan menjadi sama dengan Tuhan itu adalah kesombongan ya. Nimrod ya, Nimrod kalau ceritanya Nimrod membangun Babel, Menara Babel katanya luar biasa bagusnya pada zaman itu ya. Nah, jadi Tuhan mengacaukannya karena niat Nimrod adalah ya supaya dia ingin sama dengan Tuhan, ingin mencapai Tuhan, sama dengan Tuhan, ingin mencapai Tuhan ya. Dan Tuhan melihat itu kesombongan gitu ya. Jadi makanya mereka dikacaukan. Nebukadnezar juga ya ketika dia sombong ya, bukankah itu Babylon yang dibangun olehku gitu ya.
Padahal dia sudah diperingatkan sebelumnya, ya, dia dihukum Tuhan, dia menjadi 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun dia menjadi seperti orang gila ya, jadi orang yang mengalami gangguan jiwa, makan rumput, minum air embun, dirantai ya. Nah, kemudian raja-raja yang memerangi Israel ya, kita lihat pada saat itu kalau perang yang dihina juga Tuhannya ya kan, Tuhanmu begini, Tuhanmu begitu, kira-kira begitu ya. Nah, itu di kisah Hizkia, raja Yehuda ya, dia juga dihina oleh Sanherib ya. Jadi raja itu mengatakan, mana Tuhanmu, mana Tuhan, menghina Tuhan. Bahkan dia menghina Tuhan dengan bahasa orang Israel pada zaman itu, sehingga semua orang mendengarkan ya. Jadi memang psyche war ya misalnya ya. Jadi dia perang psikologis, jadi orang-orang mendengarkan ancaman Sanherib itu dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mengerti gitu ya. Mereka menghina Tuhan ya. Jadi ya Hizkia sangat sedih, dia hancur hati, dia berdoa pada Tuhan, dan Tuhan mengirim malaikat ya. Jadi ratusan ribu ya, ada catat di Alkitab tidak ada, tapi di sumber-sumber lain tuh bilang kurang lebih 185.000 prajurit Sanherib dipukul malaikat. Bayangkan ya. Jadi ketika kita menghina Tuhan, Tuhan sendiri kan mengirim malaikatnya memukul kita gitu. Bayangin ya. Nah, jadi jangan sombong. Ketika kita belajar, jangan sombong, ya. Karena Tuhan itulah sumber pengajaran benar, ya. Daud sendiri juga luar biasa talentanya, ya. Dan dia selalu bilang, ya, Tuhan yang mengajarku untuk bertempur, mengajar jari-jariku untuk berperang, ya. Jadi ketika dia mengambil panah, memanah seseorang, dia tahu Tuhanlah yang melenturkan jari-jarinya, sehingga dia bisa membidik dengan tepat, ya. Mengajar tangannya untuk bertempur, gitu, ya. Ribuan orang, ya. Jadi Saul membunuh ribuan orang, tapi Daud berlaksa-laksa gitu ya. Jadi jauh lebih banyak daripada yang dibunuh Saul, telah dibunuh oleh Daud selama perang ya. Itu luar biasa gitu kan. Tapi Daud bilang itu semua karena Tuhan gitu. Kemudian menjadi seorang pelajar, kita harus punya tools yang tepat ya. Di Yeremia 46, pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkan tombakmu, pakailah baju jiramu. Artinya ketika kita menjadi mahasiswa, kita toolsnya harus benar ya. Apa tools kita? Ya mungkin pensil, buku, alat tulis, handphone dan lain-lain ya, alat-alat penelitian dan lain-lain. Jadi konteksnya kita harus punya peralatan yang bisa mendukung kita untuk menjadi orang yang ahli di bidang ini, gitu ya. Bagaimana mungkin kamu menjadi seorang sarjana hukum kalau kamu tidak punya undang-undang, gitu ya. Jadi beli buku undang-undang itu, meskipun tebal-tebal ya baca satu persatu. Tidak akan semua kita bisa tahu, tidak akan semua kita tahu. Kita tahunya ketika ada masalah, ada kasus, rujuk ke pasal ini bab segini, kan kira-kira begitu kan ya. Nah itu contohnya. Jadi jangan sampai kamu lulus mahasiswa bangga sekali hanya punya satu buku dan satu pensil ya. Saya bilang itu nggak benar ya gitu. Saya simpan semua di sini. Coba saya cek ya. Saya cek 1, 2 masih benar, 3, 4, 5 berikutnya ngawur gitu kan. Gitu. Jadi harus ada ya. Setiap universitas itu ada buku yang wajib ada ya. Kalau kamu jadi farmakologi ya misalnya, harus punya DOI, daftar obat Indonesia misalnya ya. Kamu jadi perawat harus punya standar asuhan keperawatan dan lain-lain ya. Kalau kamu jadi hukum tadi harus punya undang-undang dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita kalau di ayat 6 ayat 11 itu tentang perlengkapan senjata Allah ya. Itu Paulus mengatakan persenjataan yang ini yang dia katakan ya, kalau kita siap-siap melawan orang yang jahat, kita harus menyelesaikan segala sesuatu, kita harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran ya. Kalau pinggang sudah diikat, biasanya jalan kita menjadi tegap gitu ya. Ikat pinggangnya adalah kebenaran. Baju zirah ya, orang jauh dulu kan pakai baju zirah ya, yang suka film-film lama itu tentang pertempuran baju zirah ya, supaya kalau dia dipanah nggak langsung kena kulitnya, kira-kira gitu kan. Tapi baju zirah kita adalah keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Nah, kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang ya. Kemudian pergunakan perisai iman. Jadi buku-buku penelitian akan bilang tidak ada Tuhan, tidak ada ini, tidak ada. Semua akan bilang ya. Bagus sekali ya. Nah, maksudnya lengkap sekali mereka argunya gitu ya, sampai membuat kita meragukan iman kita. Tapi ingat iman itu adalah dasar dari kita percaya meskipun kita tidak melihat. Kita kan tidak tahu Yesus itu datang. Kan kita tidak tahu Musa seperti apa. Kita tidak tahu. Tapi iman kita meyakini itu ada.
itu benar, itu jadi, ya. Kemudian itu kan kita memadamkan panah api dari si jahat, ya. Ketopong keselamatan pedang roh itu firman Tuhan. Jadi apa yang membuat kita selamat itu firman Tuhan. Nah, dalam segala doa dan permohonan, berdoa di dalam segala waktu, di dalam roh, berjaga-jaga dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ini sampai di sini ya. Satu lagi ini yang terakhir ya. Tidak sombong ya. Itu kisah Rasul Paulus ya, diajar oleh Priscilla dan Saulus itu tadinya orang elit ya. Jadi dari golongan uh, saya kurang tahu deh Sadusi atau Parisi ya. Saya tidak tahu Pak Septo mungkin yang tahu ya. Tapi dia salah satu golongan elit dari sana. Artinya elit rohani ya. Dari kecil mereka belajar mematuhi semua Taurat, melakukan dengan baik. Dia tahu segala sesuatu gitu ya. Tapi ketika dia menerima panggilan dari Tuhan, dia berubah, dia mencoba mengajar. Ada Priscilla dan Aquila ya, orang biasa yang tidak pergi ke universitas seperti Paulus ya, tidak pergi sekolah teologi ya. Tapi mereka mengerti firman Tuhan dan mereka mengajari. Dan Paulus setia ya, dia tidak sombong, dia rela belajar ya. Sambil dia membuat tenda, ya, dia mendengarkan bagaimana Priscilla dan Aquila mengajarkan jalan-jalan Tuhan Yesus kepada dia gitu. Jadi suatu saat kita mungkin udah jadi profesor dan lain-lain, tidak boleh sombong karena ilmu berkembang. Ingat tadi, kita profesor hanya di bidang kita. Ada bidang-bidang lain yang kita tidak tahu. Nah, dan mungkin ada profesor baru di bidang itu yang lebih update penelitiannya dari kita gitu. Jadi harus bisa menerima ya, tidak sombong. Ya, itu perjalanan seorang murid ya, ibarat biji ditanam, berakar, bertumbuh, berbunga, berbiji, berkembang biak. Ya, kita fokus tujuannya apa. Saya ini satu perjalanan fokus mau naik gunung itu ya, tapi akhirnya saya hanya sampai ke sini ya. Kalau bisa lihat itu saya hanya sampai ke sini doang, tidak nyampe ke puncak. Karena saya tidak bawa peralatan untuk naik ke atas itu seperti tadi ya. Ada peralatan khusus gitu ya. Jadi ada ini baju khusus, ada sepatu khusus, ada alat-alat navigasi dan lain-lain. Jadi hanya sampai ke situ saja ya. Jadi itu penutup dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC kalau mau diskusi.